Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Kita akan bahas UTS Matematika kelas 7 semester 1. Ya, ujian tengah semester. Bagi yang sudah UTS, ya untuk review saja. Bagi yang belum, mari kita persiapkan UTS-nya. Untuk request materi. Nah, ini Pak Ali sekarang waktunya longgar, jadi yang request materi silakan. Kita punya grup ruang belajar ya, untuk diskusi pelajaran sekolah loh ya. Oke, link dari grup ini ada di kolom deskripsi, silakan bergabung. Ini grup Facebook, Pak Ali juga ada grup ini apa Telegram ruang belajar juga, ruang belajar Inside Chamber. Oke, kita langsung saja bahas suhu air laut pada siang hari. Pada siang hari sebesar 25 derajat Celcius. Ya, pada malam hari suhunya turun. Ya, suhu air turun 8. Jadi seolah-olah kayak gini ya. Nah, di sini kan 0, terus di sini adalah 25. Kalau naik itu ke kanan, kalau turun ke kiri. Nah, turun ke 8 derajat Celcius. Berapakah suhu air laut pada malam hari? Tinggal mengurangkan. 25 dikurangi 8, 25 dikurangi 8, 5 dikurangi 8, enggak bisa pinjam 2, tinggal 1 dipinjam, 5 nya jadi 15 kurangi 8, 7, satunya turun, geledak 17 derajat Celcius. Ya, kita lanjutkan nomor 2 sekarang. Nah, di sini gini aja, 29 minus 5 tambah 4. Nah, cara enaknya bagaimana? Ini penjumlahan bisa dibolak-balik. Boleh ditulis 29 tambah 4 dikurangi 15, boleh. Ya. Plus dikali min adalah min. Ya. Lebih enak gini, dijumlahkan dulu aja. 29 ditambah 4 menjadi 33, gitu. Nah, ini 33 dikurangi 15 kan gitu. Ini ditambah atau ini dikurangi. Lo harus pinjam. 3 dikurangi 5 enggak bisa. Pinjam tinggal 2. 3 menjadi 13. Nah, 13 dikurangi 5 menjadi 8. Nah, 2 kurangi 1 ya. Ini adalah 1, 18. Jawabannya yang A. Minus kali minus plus. Jadi 2 minus kali minus ini plus, berarti 2 plus atau ditambah 11 plus kali minus minus ya. Jadi plus kali, pokoknya kalau kembar plus ya, ini minus kali minus juga plus ya. Tapi kalau enggak kembar, plus kali minus jadi plus jadi minus. Kok jadi plus gimana Pak Alin? Ya, minus kali plus ya jadi minus gitu kan ya, gampang saja. Pokoknya kalau kembar plus gitu aja. Plus kali minus adalah minus 4. Nah, 2 ditambah 11 adalah 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Jadi diurut gini enak. Jawabannya adalah yang C. Nah, kalau perkalian sama saja. Tadi sudah saya jelaskan. 4 dikali min 5 adalah min 8. Bisa dikalikan ini dulu ya, atau belakang dulu boleh juga. 4 kali min 5 adalah min 20. Min 20 nolnya mana? Min 20 dikali 2 ya, titik itu dikali ya di matematika. Min 20 kali 2 adalah min 40. Nah, kita cari lagi di sini, dibagi sekarang. Ini bisa dituliskan 24 dibagi 4, boleh ya. 24 dibagi 4. Ini dapat langsung aja 6 ya. Ini hafal. Min 6, maaf, dibagi minus ya. Dibagi minus min 6 ya. Dibagi minus adalah min 6. Berikut yang bukan termasuk faktor dari 20. Nah, jadi 20 ya, ini bisa 1 kali 20. Nah, bisa tak? Bisa 2 kali 10, bisa. Kalau 3 nggak bisa. Kalau 4 kali 5, nah ini 4 kali 5 20, betul ya. 1, 2, 4, 5, 10, 20 semuanya faktornya. Nah, 3 ini bukan faktor dari 20, nggak ada, nggak bisa ya. Ini kalau dikalikan harus sama dengan 20.
Tuliskan dengan benar faktorisasi prima dari 40. Nah, 40 faktorial. Oh, bukan 40 faktorial ya, faktorisasi prima dari 40. Ini titik seharusnya. 40 bisa saja dijadikan 4 kali 10. Nah, 4 ini adalah 2 kuadrat, sedangkan 10 ini atau 2 kali 2 gitu aja dulu ya. 4 ini adalah 2 kali 2 dan 10 adalah 2 kali 5. Maka 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 3 kali 5 jawabannya yang A. Oke, tentukan faktor prima dari 45. Faktor prima dari 45 ya. 45 ini kalau dibagi 5 dapat 9 ya. Kemudian kalau dikali 3, jadi faktor primanya 3 dan 5. 3 dan 5. Oke, kalau 1 dan 45 jelas bukan ya, walaupun itu faktornya. 9 kali 5 45. Tentukan hasil dari bilangan berpangkat. Nah, min 3 kalau dipangkatkan 3 yaitu min 3 dikali min 3 dikali min 3. Min 3 kali 3 adalah 9. Kalau 9 dikali min 3 adalah min 27. Ya, karena min kali min plus. Tadi ya, min kali min plus, sekarang plus kali min adalah min. Ya, min 27. Hitunglah nilai dari. Nah, kalau 36 di akar dapat 6. Ya, dapat 6. Jadi ini dapat 6, akar pangkat 3 dari 27. Nah, atau gini aja ya, biar enak. Di sini ini kalau nggak ada tulisannya di sini 2. Nah, ini 6 kuadrat ditambah kalau ada tulisannya 3 ya 3. Ini adalah 3 pangkat 3. Nah, kuadrat di akar kuadratkan ya kembali menjadi 6 ya. Kalau ini 3 tambah 3 sama dengan 9. Ya, ini harus pangkatkan 3 biar akarnya hilang. Nah, gitu ya. Karena akarnya adalah 3, kalau ini harus dikuadratkan karena kalau nggak ada keterangan artinya ini 2, gitu ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Di antara bilangan-bilangan berikut manakah bilangan pecahan paling kecil? Nah, kita mengurutkan pecahan ya, biar enak. Ini tak taruh sini aja. Nah, kita urutkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Nah, seperti ini ya. Semua jadikan desimal aja ya, desimal. Jadi 0,4 tetap saya tulis 0,4 ya. 1/3 di sini adalah 0,3333 kali. Beberapa kali mengingatkan harus dihafal kayak gini ya. 1/2 sama dengan 0,5. 1/3 sama dengan 0,333. 1/4 sama dengan 0,25. 1/5 sama dengan 0,2. 1/6 sama dengan 0,1666 gitu ya. 1/7 sama dengan 0,1428 sekian ya. 1/4 gitu aja nggak apa-apa ya. Sampai 1/10 harus hafal ini ya. 1/8 0,125. 1/9 adalah 0,111. 1/10 adalah 0,1. Dihafalkan ini kalau hafal enak. 2/7, nah tinggal 2 dikali 1/7 ya. 1/7 adalah berapa? 0,14 dikalikan 2 menjadi 0,18, 0,28 kan gitu ya. 30% adalah 0,3 ya. 30% itu sama dengan 100 ya. 30% sama dengan 30/100 ya, sama dengan 0,3. 0,35 tetap 0,35. Di antara bilangan berikut manakah pecahan paling kecil? Yang paling kecil, nah ini 0,28 ini yang paling kecil ya. Nah, untuk lebih yakin ini kalkulator ya. Kalau 2 dibagi 7, nah 0,285 sekian ya. Ini pembulatan yang kecil ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini akan Pak Ali pindah biar menjelaskannya enak, dibesarkan ya. Lu di Zoom, bukan hanya pertemuan meeting, Zoom ini juga Zoom
Nah, semua tak jadikan per 20. Nah, plusnya tetap plus, minusnya tetap minus. Ya, ini jadikan 20 disamakan penyebutnya. Nah, 5 jadi 20 dikalikan 4. Karena 5 dikalikan 4, ini 1 juga dikalikan 4. 4 jadi 20 kali 5, karena bawah kali 5, atas juga kali 5. Ini kali 4 ya. Jadi 5. 3, loh enggak bisa, jangan 20. Jangan 23 enggak bisa jadi 20. Kita ulang lagi. Ada angka 3. Nah, jangan 20, kalau gitu 60. Harus 60 ini. Atau 12 enggak bisa, 60. 60. Ya. 5 kali 60 kali 12. Karena bawah kali 12, atas juga dikalikan 12. 12 kali 1 adalah 12. 4 jadi 60 dikalikan 15 kali 15 ya. Bawah dikalikan 15, atas juga dikalikan 15. 3 jadikan 60 kali 20. Bawah kalikan 20, atas juga kalikan 20. Ini kalikan 15 ya. Nah, kalikan 20. Sekarang 12 tambah 5 adalah 27. 27 per 60 dikurangi 20 per 60 ya. Ini tetap 20 belum dioperasikan tadi. Ya, 20 dikurangi 27 kurangi 20 adalah 7. Ya, 7 per 60. Ada enggak? Ada, yaitu yang E. Oke. Nomor 13. Nah, ini dia. Nah, nomor 13 ini kalau seperti ini, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Pembilangnya adalah 5, 5 kali 4 adalah 20, karena minus kali plus adalah minus, tulis saja minus di sini, 5 kali 4 adalah 20, atau nah, yang bisa dicoret kita coret dulu, kita sederhanakan. 6 dengan 4 sama-sama dibagi 2, ini dapat 2, ini dapat 3. Nah, gitu. Ya, 5 kali 2 adalah 10, ya, bagi 3 kali 3 adalah 9. Minus 10 per 9, ada enggak? Nah, ini kok enggak ada? Ya, atau kelipatannya ternyata nggak dibagi ya, nggak dibagi 2, nggak usah dicoret ternyata. 5 kali 4 adalah 20, 6 kali 3 adalah 18, minus 20 per 18, nggak ada. Nah, ini kalau ini salah ketik mungkin anggap saja yang A ya, di sini masa sama persis, nggak mungkin, yang pasti yang satu ada minusnya pasti ya, salah satu, anggap saja yang A. Jadi kalau minus kali plus harus minus. Pembagian, nah ini cukup menarik juga, pembagian ya. Nah, pembagian. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara penyelesaiannya ya? Pembagian jadi perkalian dengan cara dibalik. Ini akan menjadi minus 6 per 7 dalam tanda kurung dikali, tapi dibalik, tadi bagi jadi kali, dibalik 3 per 2. Nah, 6 kali 3 adalah 18, minusnya jangan lupa 18, 7 kali 2 adalah 14. 18 per 14. Nggak ada. Bagaimana ini? Ya, nggak ada. Nah, ini berarti ya jawabannya nggak ada. Ya. Ini aja yang dilingkari. Ya, 6 kali 3 18, 7 kali 2 14. Harusnya itu. Kalau sederhanakan menjadi minus 9 per 7. Ada enggak? Nggak ada juga. Ya, sudah memang nggak ada. Ya. Ingat ya, pembagian jadi perkalian dengan cara dibalik. Oke. Nomor 15, 0,74 dikurangi 0,3, min kali min plus. Jadi ini ada pada dasarnya ada 0,74 ditambah 0,3 ditambah 0,25. Kalau menjumlahkan, komanya harus jajar. 0,74 dicicil aja jumlahnya ya, ditambah 0,3. Nah, komanya harus sejajar. Ini tambahkan 0 untuk memudahkan, tidak apa-apa. 4 tambah 0 adalah 4, 7 tambah 3 10, tulis 0, nyimpen 1. Nah, 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian ini ditambah 0,25. Ingat komanya yang harus sejajar, 25. Ditambah 4 tambah 5 9, ini di sini 2, 0 tambah 2 2, di sini 1 tambah 0 adalah 1, 1,29. Ada. Nah, ini pembagian. Nah, ini caranya 0,72 dibagi 0,4. Ini bagaimana? Ya. Nah,
Ada banyak pendekatan, kalian suka mana terserah ya. Ini yang paling enak ya. Ini adalah dibikin seperti ini, 0,72 dibagi 4, 0,4. Nah, biar kita baginya mudah, yang atas kalikan 100 dulu, yang bawah dikalikan 100. Maka ini menjadi 72 dibagi 40. Loh, kan enak ya. Dan ini pasti lebih dari 1 dan positif. Oh, negatif nanti. Lebih dari 1 dan negatif, di sini ada minusnya. Lebih dari 1 dan negatif. 1 koma pasti. Oh, 1 komanya lebih, ada 2 ya. Nah, ya kita bagi biasa. 72 dibagi 40 ya. Ini dikalikan berapa? Dikalikan 1 kali 40 ya 40 ya, sisa 32 ya, 32 dikasih koma dikasih 0. Nah ini 8 pasti. 8 kali 40 adalah 320, habis 1,8 dan dia harus negatif ya, minus 1,8. Jawabannya yang D. Kita pakai porogapit ini namanya ya, atau pembagian bersusun. Nah, kalau ini dikali biasa aja, tapi hasilnya di sini perkalian didahulukan. Ingat ya, prioritas. Pertama dahulukan yang kurung, kedua pangkat atau akar, ketiga perkalian atau pembagian ya, terakhir keempat baru yang penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini dikalikan dulu ya. 0,12 dikalikan 0,3. Tulis saja di sini ya, 0,3. Nah, dikali 3 kali 2 adalah 6. 3 kali 1 adalah 3. Ya, di sini ada berapa angka di belakang 0? 1, 2, 3. Kalau ini juga 3, 1, 2, 3 harus gini. Nah, 3 angka di belakang koma. Kemudian ini ditambah 0,35. Ya, ditambah 0,35. Langsung saja. Kalau penjumlahan berarti 0,35 ya, ditambah nolnya harus jajar. 0,36. Dapatnya 683,0 0,386. Tidak ada ya, tidak ada. Jadi ini harus dikalikan dulu. Proses pengaliannya adalah ini ya, hasilnya adalah ini ya, ada 3 angka di belakang koma, terus baru dijumlahkan. Ini proses penjumlahannya, ini hasilnya. ABC-nya tidak ada, yang salah soalnya. Kadang-kadang soal juga bisa salah ya, namanya buatan manusia ya, tak ada yang sempurna. Ubahlah pecahan 3/8 dalam bentuk persen. Nah, kita tadi sudah, Pak Ali sudah mengingatkan, ini dihafalkan. 1/8 adalah 0,25 ya deh. Nah, kalau hafal enak. 3/8 itu sama dengan 3 dikali 1/8 sama dengan 3 dikali 0,125. Kita kalikan 125 ya, 0,125 dikali 3. Komanya kok nggak enak gitu tempatnya. Nah, di sini dikalikan 3, 5 kali 3 adalah 15, nyimpan 1, tulis 5 ya. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 3 kali 1 adalah 3. Ada 3 angka di belakang koma, di sini 3 angka di belakang koma juga. 0,375. Nah, ini kalau dalam persen harus per 100 ya, per 100. Atau ini dikalikan 12 ya, dikalikan berapa biar jadi 100 gitu juga bisa. Itu banyak cara ya. Terus ini dikalikan 100. 0,375 dikali 100 ini sama dengan komanya maju 2, 1, 2, nah, 37,5. Ini salah satu pendekatannya ya, ini dalam persen. Atau boleh juga 3/8, ini 8 dikalikan berapa biar jadi 100 dikalikan 12,5. 12,5, bawah dikalikan 12,5, atas dikalikan 12,5. Itu juga boleh. Hasilnya nanti akan 37,5 terus persen gitu ya. Per 100 tahu 37,5 per 100 ya, per 100 sama dengan 37,5%. Nah, itu cara yang lain. Kita lanjutkan.
Mana ini? Nah, 19 ya. Nah, ini jadi berapa perhitungan ini? Ini kita agak ke bawahkan sedikit, masih longgar tempatnya. Kita besarkan sekalian. Nah, ini hasilnya berapa? Sama dengan tadi, ini kita kalikan dulu. Ini kita kalikan. Kita kerjakan 0,3 kali 5 adalah 1,5 dan ini adalah negatif. Satu angka di belakang koma. Ya, di sini satu angka di belakang koma. Ditambah 0,6 bagi 2 adalah 0,3. Ya. Jadi ini caranya, yang besar tetap dikurangi yang kecil, yang nilainya besar tetap dikurangin yang nilainya kecil. 1,5 dikurangi 0,3 dapatnya adalah 1,2 tapi negatif. 1,2. Tetap yang ini dikurangi yang ini ya. Nah, 1,2 minus. Oke. Nah, hitunglah hasil berikut ini. Ya, 2 pangkat 3 adalah 8. Tulis 8. 3 pangkat 3 adalah 27. 27. Nah, dikali 9 per 4. Dicoret dulu biar enak. Nah, itu rahasianya. 4 dan 8 sama-sama bagi 4, ini dapat 1, ini dapat 2. 27 dan 9 sama-sama bagi 9, ini dapat 1, ini dapat 3. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Dan nah, tidak ada lagi. Di sini minus 2 per 3. Wah, kacau ini. Tidak ada ya, F mungkin 2 per 3 dan ini positif, kecuali di sini ada negatifnya, ya itu negatif 2 per 3. Tidak apa-apa ya. Kita sekarang yang IC, hitung FPB dari faktor persekutuan besar. Ya, kita faktorkan dulu masing-masing. 45 ya. 45 ini adalah 5 kali 9. Nah, 9 ini adalah 3 kali 3, faktorisasi primanya adalah berapa itu? 3 kuadrat kali 5. Kemudian di sini ada 81. 81 jelas adalah 9 kali 9, masing-masing adalah 3 kali 3. Jadi jelas ini adalah 3 pangkat 4. Kemudian 96 kita cicil mulai berapa enak? 3 9 bagi 3 adalah 3, 6 bagi 3 adalah 2. Ini 32 ini adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Jadi langsung saja 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali ya. Nah, kemudian ini adalah 3 kali 2 pangkat 5. Nah, gini. FPB faktor persekutuan besar. Kalau faktor persekutuan besar ya, di sini hanya yang kembar, di sini yang 3 pangkat. Di sini nggak ada 5-nya, di sini nggak ada 5-nya, 2 adanya di sini. Jadi kita pakai 3 aja dan yang paling kecil yang diambil. FPB sama dengan 3. Sudah itu aja. Karena yang harus diambil yang paling kecil. Semuanya ada dan yang paling kecil. Ya, di sini 3 ada, di sini 3 ada, di sini 3 ada, dan yang paling kecil ternyata 3 ya. Sudah itu. Hitung KPK sekarang. 12 adalah 3 kali 4, masing-masing ini ada 2 kali 2, jadi ini adalah 2 kuadrat kali 3. Terus 15 ini adalah 3 kali 5, ya cuman 3 kali 5 itu toh. Terus 20 adalah 4 kali 5, 4-nya adalah 2 kali 2, jadi 2 kuadrat kali 5. KPK, semua angka kita pilih dan pilih yang besar. Ya, semua angka. Di sini ada angka 2. Ya, kita pilih yang 2 kuadrat karena ini yang paling besar. Ya, 2 kuadrat. Dikali di sini ada 3, di sini 3, di sini enggak ada, walaupun enggak ada kita ambil 3. Terus 5 paling besar ya 5 pangkat 1 itu. Berarti 4 kali 3 kali 5. Dahulukan 4 kali 5 dulu. 4 kali 5 adalah 20, 20 kali 3 adalah 60. Ya. Nah, 60 ini adalah jawabannya. Jadi ngalikan jangan 4 kali 3 enggak enak. Enak 4 kali 5 dulu, kan 20, 20 kali 3 60 gitu. Bisa dibolak-balik kalau perkalian. Namanya sifat komutatif. Kita lanjutkan, hitunglah hasil operasi hitung berikut ini. Mari kita hitung. Ya, ingat prioritasnya dahulukan yang perkalian. Ya.
Dahulukan yang perkalian. Ini saya besarkan biar enak lihatnya. Dahulukan yang perkalian atau pembagian. Ya, 6 bagi 2 adalah 3, ya. Dikali 3 langsung ya. 6 bagi 2 3 dikali 3 atau dicicil ya. 4 kali 3 adalah 12. Ini sama dengan 3 kali 3 ini adalah 9 atau di bawahnya aja ya. 3 kali 3 adalah 9 tambah 12. Ya, 9 tambah 12 adalah 21. Ini jawabannya. Begitu juga ini. Perkalian didahulukan ini 15. 15 dikurangi 10 bagi 5 2 kali 4 adalah ini langsung dilanjutkan apa? 10 bagi 5 2 kali 4 adalah 8. 15 kurangi 8 adalah 7. Hitung hasil operasi, hitung pecahan berikut. Nah, ini kita besarkan sedikit. Nah, biar enak. Nah, tetap seperti tadi ya. Kalau penjumlahan jangan dikerjakan dulu, kerjakan perkalian dulu ya. Jadi 6 bagi 0,2 ya. Ya, 6 bagi 2 kan 6 kalau dibagi 2 itu adalah 3. Kalau dibagi 0,2 30. Sini 30. Ya, 30 dikali 3 ya. Jadi 6 dibagi 0,2 sama dengan 6 kali 0,2 sama dengan 6 kali 0,2. 6 kali 6 dibagi 1/5. Ya, dibagi 1/5. Nah, bagi jadi kali. Ya, 6 kali 5/1 sama dengan 30. Ya, mikirnya dibikin seperti itu boleh, atau 6 dibagi 0,2 adalah 6 dibagi 2 atau kali 10 boleh gitu ya, boleh ya. Ditambah, nah di sini ditambah tapi ada minusnya. Plus kali minus adalah minus. 3 kali 0,3 adalah 0,9. Nah, seperti itu. 30 kali 3 adalah 90, 90 kurangi 0,9 pinjam 1. Jadi di sini 89, 90-nya jadikan 89 dikurangi ditambah 1 ya, kan 90 dikurangi 0,9. Mikirnya gitu juga boleh. 1 dikurangi 0,9, 0,1 tambah 8,9 adalah 89,1 gitu. Mikirnya dibikin seperti itu boleh. 35 kalau seperti ini ya, ini dikalikan dulu. 3 kali 2 adalah 6, 5 kali 7 adalah 35. Nah, ini harus samakan penyebutnya. Ini 5 aja, harus dikalikan 7, atas dikalikan 7, biar sama penyebutnya. Kalau ini kan memang dikalikan. Penjumlahan belakangan, perkalian dulu. Ya, 1 kali 7 adalah 7, 5 kali 7 adalah 35, baru ini dijumlah, 6 tambah 7 adalah 13/35. Penyebut nggak perlu dijumlah. Nomor terakhir, Pak Anto, seorang karyawan di sebuah perusahaan, setiap bulan ia menerima gaji sebesar 1.200.000. Dari gaji tersebut sepertiga bagian ya, jadi digunakan untuk kebutuhan rumah tangga ya. Jadi rumah tangga adalah 1/3 dari bagian ya. 1/5 bagian untuk membayar rekening listrik. Listrik adalah 1/5 bagian ya. Dan 1/4 bagian adalah pendidikan. Pendidikan adalah 1/4, sisanya ditabung ya, sisanya ditabung, tabung ya. Berapa bagiankah yang ditabung ya? Yang ditabung ya, cara ngitungnya ya, yang ditabung adalah 1 bagian dikurangi 1/3 dikurangi 1/5 dikurangi 1/4. Ya, ini disamakan penyebutnya ya. Dikurangi 1 ini dikurangi berapa ya? 3, 4, 5. Di sini semuanya minus, semuanya jadikan 60 ya. Nah, ini 1 ini jadikan 60/60 kalau gitu. Nah, 3 jadi 60, ini kalikan 20, bawah kalikan 20, atas kalikan 20. 5 jadi 60 kalikan 12, bawah kalikan 12, atas kalikan 12. 40 jadi 60 kalikan 15, bawah kalikan 15, atas juga dikalikan 15. Nah, sekarang 20 tambah 12 tambah 15 berapa? Ya, ini minusnya ini biar jadi 1 aja. Ya, 20 tambah
ini tambah dapat 7, dapat 4, 47. Jadi ini tinggal 60 per 60 ya, dikurangi 47 per 60. Sekarang 60 dikurangi 47. 60 ya. 0 dikurangi 7 tidak bisa. Ya, pinjam jadi 10, 6-nya jadi 5. Ya, 10 kurangi 7 3, 5 dikurangi 4 adalah 1, 13. 13 per 60 bagian. Ini jawaban yang A. Berapa rupiahkah masing-masing kebutuhan? Ya. Jadi semua dikalikan 12 juta. Ya, masing-masing kebutuhan kita mulai dari rumah tangga, kebutuhan RT, rumah tangga ini adalah 1/3 kali 12 juta. 1.200.000 ya. 1.200.000. Nah, ini langsung saja 3 dengan 12-nya coret tinggal 4 ya, 400.000. 400.000. Karena ini uang dikasih Rp ditambah 0,00. Nah, seperti itu. Di sini 1/5. Untuk kebutuhan apa itu? Listrik 1/5. Listrik adalah 1/5 kali 1.200.000. Sama dengan berapa? 12 dibagi 5. Dibagi 5 sama dengan dikalikan 0,2. Ya. 12 kali 0,2 adalah 2,4 ya. 2,4. Nah, oke. Jadi 2,4 posisinya di 240 berarti 240 ya, 2,4 kan posisinya di sini ya, 2,4 ya, 240.000 ya. 240.000, 00 dikasih Rp karena ini uang. Kemudian berikutnya adalah 1/4 ya. Untuk apa ini? P. Listrik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, rekening listrik, pendidikan adalah 1/4. Jadi pendidikan adalah 1/4 kali 12.000 1.200.000. 1.200.000. Nah, di sini 4 dibagi 12 dibagi 4 dapat 3, jadi 300.000. Jadi langsung kasih Rp 300.000 juga boleh, 0,00. Dan terakhir adalah 13/60 ya. Untuk tabung adalah 13/60 dikali 1.200.000 sama dengan ini nolnya dicoret dulu. Nah, dicoret dulu, kemudian 12-nya dicoret dengan 6 ya, dapat 2. Nah, gini berarti tinggal 13 kali 2, nolnya berapa? 1234 1234 20.000 ya, dapat 26, nolnya 41234 itu 234 26. Nah, 260.000 dikasih Rp, 0,00. Nah, itu untuk ditabung. Baik, ini semuanya sudah kita bahas ya. Kapan-kapan kita latihan lagi ya. Ini untuk UTS. Semoga kalian sukses saat UTS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.